Sebelumnya kita mau membahas lagi tentang alamat Tuhan maksudnya. Masih banyak yang salah alamat ya. Masih banyak yang salah alamat ataupun yang belum mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan. Jadi masih banyak yang belum betul-betul paham apa yang kita maksud di konten-konten kita. Kemudian di mana sih saya bisa menemukan Tuhan dan sebagainya. Padahal sudah sangat jelas yang kita bicarakan selama ini. Meskipun banyak kiasannya, akan tetapi di situ banyak rahasia-rahasia yang dibuka semuanya. Jadi begini. Pertama-tama kita pahami bahwa di semesta ini cuma dua saja yang ada, hamba dengan Tuhan. Hamba dengan Tuhan. Nur dengan yang punya nur. Atau bayangan dengan yang punya bayang. Jelaskah tidak? Jelaskah tidak ini? Nur dengan yang punya nur. Ya toh? Bayangan dengan yang punya bayang. Hamba dengan Tuhan. Hamba itu ibarat sifat. Tuhannya itu zatnya. Jadi bayangan dengan yang punya bayang. Cuma dua saja tuh. Nah, kemudian di sini diartikan nur ini jangan diartikan sebagai cahaya. Itu hanya orang-orang istilah saja, istilah bahasa Arab. Mengartikan nur itu cahaya. Kalau diartikan cahaya itu berbahaya. Karena Allah Tuhan tidak laisa lagi ketika diartikan sebagai cahaya. Jadi nur itu di sini ulama tasawuf, ulama makrifat artikan itu asal mula kehidupan. Asal mula kejadian ataupun asal mula kehidupan. Itu artinya nur. Asal mula kehidupan. Itu nur. Jadi sumber kehidupan itulah Tuhan. Kemudian asal mula kehidupan, awal kehidupan itulah nur. Pahamkah tidak? Pahamkah tidak ini? Jadi sumber kehidupan, sumber yang maha hidup adalah Tuhan. Kemudian dia ingin menyatakan dirinya menjadi kehidupan itu tadi. Menjadi hidup itu tadi. Menjadi asal mula, awal kejadian itu. Jadi nur. Nur ilahi. Kemudian nur Muhammad. Hakikatul Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya begini. Ini Tuhan ini menjadikan nur, menciptakan nur, ataukah Tuhan yang menjadi nur? Tuhan menciptakan nur, ataukah Tuhan yang menjadi nur? Coba perhatikan di sini. Jadi masih banyak yang salah alamat. Terus guru-gurunya, ustadz-ustadznya sebahagian umur sudah 40-50 masih aja dikasih bingung-bingung, masih dikasih tidak seperti yang diharapkan, padahal umur sudah 40, 50, 60 bahkan 70 masih dikasih bingung-bingungkan dalam mencari Tuhan. Selalu sejak dulu dibilang goib, 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 goib. Goib saja terus. Tidak pernah itu membaca Al-Quran bahwa dia yang maha zohir, dia yang maha batin. Jadi jangan sampai kita ini tidak mengetahui daripada asal kejadian ini. Jadi perlu kita kembali lagi, kita analogikan beginilah. Begini. Kapas ini asal mula kejadian daripada pakaian, baju. Baju ini dari mana? Dari kain. Kain dari mana? Dari benang. Benang dari mana? Dari kapas. Nah, pertanyaannya, kapas menciptakan benang ataukah kapas yang menjadi benang? Kapas menciptakan benang atau kapas ini yang menjadi benang? Tentu kapas yang menjadi benang. Kapas menjadi benang. Ketika kapas sudah menjadi benang, jangan lagi cari kapas. Karena kapas sudah menjadi benang. Ketika Tuhan sudah menjadi nur, jangan lagi cari Tuhan. Karena dia sudah menjadi nur. Kemudian benang.
menjadi Kain. Benang ini menciptakan Kain ataukah benang yang menjadi Kain? Benang yang menjadi Kain. Benang yang menjadi Kain. Jangan lagi cari benang, karena benangnya sudah ada, nampak nyata di kain. Jangan lagi mencari nur, karena nur sudah menjadi ruh. Nah, kemudian Kain. Kain kemudian berganti sifat menjadi pakaian ataupun sarung dan sebagainya. Kain ini dia menciptakan bahan baru daripada ruhaninya, ataukah dia memang yang menjadi pakaian itu, baju, celana, sarung. Otomatis dia yang menjadi baju, dia yang menjadi pakaian, kain itu yang menjadi pakaian. Ya begitu ya. Nah, kemudian jangan cari pakaian, ya jangan cari kain, karena dia sudah menjadi pakaian. Jangan cari ruh, ruh sudah nampak senyata-nyatanya, zohir, atas sampai bawah. Maksudnya bagaimana? Nah, Tuhan dengan hamba, Tuhan tetaplah Tuhan, hamba tetaplah hamba. Akan tetapi Tuhan, hamba itu satu jua. Satu jua. Hanya bahasa saja, bayangan, wujud. Bayangan dengan wujud kan beda. Nah, wujud tetaplah wujud, bayangan tetaplah bayangan. Akan tetapi bayangan itu bagian dari wujud. Sama dengan alam semesta. Alam semesta dan seluruhnya manusia ini semuanya adalah nur. Nur Tuhan. Perhatikan, semuanya adalah nur Tuhan. Nur tiada lain daripada dia juga, karena sudah nyata bertajalli, sudah nyata, betul-betul nyata kepada nurnya. Jadi bukan Tuhan menciptakan nur, Tuhan di sini, ya kan? Tuhan di sini, nur di sini. Tidak laisa kamitslihi syai'un namanya. Kemudian ketika dia menciptakan nurnya, dia contohnya, contoh bahasa kita, ambil bahan dari mana? Sementara dia ini adalah segala sesuatu, gitu loh. Kalau dia mengatakan segala sesuatu, tidak mungkin dia mengambil atau meminjam nur lain daripada Tuhan lain, gitu. Ataukah ada dua Tuhan, kemudian mereka Tuhan dua ini berkompromi, rapat, ya, mau menjadikan langit, menjadikan bumi, akhirnya nanti berdebat, kan tidak, kan cuma satu, tunggal, ahad, esa. Sampai sekarang pun masih esa. Jadi tidak bahwa Tuhan kemudian menciptakan nur, Tuhan di sini di langit, nur di sini. Tidak begitu. Zat itu tidak berubah, Pak. Sampai sekarang tidak berubah, sifatnya yang berubah. Sama dengan kapas. Kapas itu kan wujudnya kapas tuh. Zatnya kapas, tidak berubah. Dia menjadi benang. Tidak berubah tuh. Sifatnya yang berubah jadi benang. Iya kah tidak? Kemudian dari benang menjadi kain. Dari kain menjadi pakaian. Berubahkah tidak zatnya? Ataukah kapas ini zatnya dari batu? Kan tidak. Kan kapas ini itu juga zatnya. Jadi sifatnya saja yang berubah. Ini nur ini semua adalah sifat. Sifat Tuhan. Sifat Tuhan tiada lain daripada al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Rahasiaku itu tiada lain daripada sifatku, dan sifatku itu tiada lain daripada aku. Jadi jangan lagi mencari Tuhan, karena Tuhan sudah bertajalli, nampak, senampak-nampaknya, senyata-nyatanya kepada diri. Maka kata orang tua kita dulu begini, jangan kau mencari Tuhan di luar daripada dirimu. Ya tidak? Ya kan tidak? Sering kan waktu kita kecil itu, SD itu, sering aja dikasih pusing-pusing sama kakek-kakek kita itu, puang-puang di sana, ataupun leluhur-leluhur kita sering. Kita umur kelas 5 SD sudah dikasih ini, dibilang kamu begini-begini. Wah, banyak sekali. Jadi memang pembelajaran itu semua kepada guru-guru kita sangat luar biasa ya. Terutama ini. Terutama di contohnya itu di lafaz bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi di situ kan rahasianya kita, asal mula kejadian diri. Nah, begitu.
Jadi dari alif, kemudian jadi titik ba, bismillah. Kemudian dari bismillah itu nurnya, nurnya itu pada bismillah itu. Kemudian jadi ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan ruh. Ar-Rahim menjadi jasad. Jadi bismillahnya itu nur. Lah terus Tuhannya di mana? Tuhannya kan sudah laisa di alif itu. Nah, itulah makna bismillah lah, sedikit-sedikit begitu. Ya kan begitu. Kemudian kita di sini bukan mau jadi Tuhan, bukan mau mengaku Tuhan. Kita akui bahwa diri inilah yang Tuhan, bukan diri kita. Semesta inilah dia juga gitu loh. Jadi bukan kita mengaku Tuhan, nanti jadi Fir'aun, nanti jadi Dajjal, nanti jadi Namrud gitu loh. Pahamkah tidak? Paham ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jalan ceritanya begitu itu. Semoga saja dipahami, kita sama-sama belajar semuanya. Tapi jangan lupa syariat. Karena syariat tuntunan ibadah lahiriah, seperti saya bilang. Kemudian orang yang sudah ma'rifat, sudah mengenal akan kejadian dirinya, dia pasti tidak pernah menentang-nentang orang. Karena itu bagian daripada diri Tuhan, daripada nur Tuhan. Sudah jelaskah tidak? Jelaskah tidak ini? Jadi dimanapun fasamma wajhullah, dimanapun kita hadapkan kita punya wajah, itu melihat Tuhan, melihat Allah. Ya kah tidak? La mawjud illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi tidak ada yang ada kecuali dia. Satu saja itu. Tunggal. Apa? Mau ditentang bagaimana coba? Kita tidak mengaku Tuhan. Dengar baik-baik, kita punya telinga. Bukan mengaku Tuhan. Mengembalikan haknya Tuhan. Hei lah bodoh. Dengarkah tidak telinga itu? Nah, ini bukan marah-marah. Cuma itu ya, banyak sekali yang belum paham juga. Belum pahamnya itu mencercah. Yang katanya ahli ma'rifat dan sebagainya dipakai berdebat. Tidak ada itu. Tidak usah berdebat. Udahlah, jalani jalan masing-masing, saudaraku. Bukan begitu. Nah, jadi pahami itu 4 unsur dari diri. Api, angin, air, tanah. Tanah ya kulit kita. Ya kan? Air liur kita. Ya toh. Apa namanya? Nafas, angin. Kemudian darah. Darah itu apa maksudnya? Zat. Zat. Kemudian sifatnya mana? Di angin. Kemudian asma'nya mana? Di air liur. Kemudian afalnya mana? Di tubuh. Jadi yang kelihatan itu adalah afalnya Allah, perbuatannya Allah, semuanya yang nampak itu. Akan tetapi kalau ditelisik lagi ke dalam, nanti kita ketemu sifatnya. Nah, sifatnya tidak berlain daripada zat. Makanya aliran darah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti mengalir. Pasti mengalir. Itu zat. Jadi zat, zat, sifat, asma, afal itu satu di dalam insan. Jadi sudah nyata ya. Sudah nyata senyata-nyatanya. Meskipun orang tidak berkata tidak, saya jariku kok terpotong 2 ini, tidak ada lafadznya, atau saya cacat. Bukan juga itu di situ diambil kesimpulan, saudaraku. Kesimpulannya itu di dalam tubuh kita ini, insan ini, di semuanya tubuh lahir ini dan batin itu ada 4 unsur. Alif, lam, ha, zat, sifat, asma, af'al. Nyatakah tidak? Mim, ha, mim, dal. Zat, sifat, asma, af'al. Sama toh. Insan. Nah, insan yang sempurna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, begitu saja saudaraku. Mudah-mudahan bisa pahami semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nantikan di konten selanjutnya. Boleh bertanya, request tentang apa saja, insya Allah kita urut. Karena ini pertanyaannya diurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.